mereka tuh selalu bertanya, bedanya apa Mbak? Selang biru dan selang hijau, itu yang pertama. Kenapa harganya lebih murah ini ya? Kenapa yang ini lebih murah daripada si hijau? Apakah karena warnanya lebih bagus? Bisa jadi ya. Nah, kemudian kalau dilepas bagaimana? Kenapa bernama option? Ya kan? Dulunya kan hanya ini ya, produk dokter keluar itu adalah yang ini. Adalah yang natural flow aja, yang internal fan systemnya biru ini ya. Awal mula dari mulai dokter Brown terbentuk ya. Betul, awal mula dari dokter Brown muncul, yang pertama kali muncul adalah yang natural flow, tipe natural flow ini. Dan dia yang membedakan antara natural flow ini dengan yang option plus ini adalah dari internal fan systemnya ya Mam. Nah, apa sih perbedaan internal fan systemnya dari keduanya ini? Kalau yang option plus, kenapa dia dinamakan option plus? Karena dia bisa gunakan tanpa internal fan system juga bisa digunakan. Jadi bisa menggunakan internal fan system atau tanpa internal fan system. Nah, fungsi dari internal fan system ini sendiri itu adalah untuk memisahkan antara jalur cairan susu dengan udara ya Mam, supaya si dedek bayinya ini saat minum susu tidak bercampur udara. Nah, kita coba demoin dari botol biasa dulu ya Mam. Nah, kita punya media botol nih. Media botol yang merek lain ya. Ya betul. Ini kita coba dari brand botol lain ya. Semua pasti mengklaim ada antikolik untuk semua botol pasti. Nah, sekarang kita coba ya Mam. Ini kita coba dari botol biasa. Ibaratkan untuk suntikan ini itu adalah perut si babynya. Apakah yang terjadi apabila si dedek bayinya minum menggunakan dengan botol lain? Nah, seperti ini ya Mam. Kebanyakan yang timbul adalah yang diminum. Nah, gelembung-gelembung udara ini yang diminum oleh si dedek bayinya terlebih dahulu, gitu ya. Jadi ibarat ini perut si babynya hampir 50% yang terminum adalah udara dulu sebelum susunya. Jadi susu dulu terus udara, maaf ya. Jadi hampir 50% itu adik bayinya juga minum udara gitu ya. Itu yang mengakibatkan si dedek bayinya koliks gitu ya, maaf ya. Nah, itu perbedaan dari botol susu biasa. Kemudian ada lagi perbedaannya udara adalah masuk maksudnya di dalam usus. Di dalam ususnya si baby, dalam perutnya si baby. Makanya kenapa si babynya merasa tegang. Kenapa itu sebabnya? Setiap kali kita habis kasih isi dedek susu harus selalu disendawakan. Betul. Ya. Kenapa harus kita sendawakan sampai kalau dia yang sudah agak balita, sudah mulai 1 tahun ke atas, dia sudah tidak perlu kita tepuk-tepuk lagi. Tidak perlu kita tepuk-tepuk lagi karena dia sudah bisa mengatur kayak ritme minum susu sendiri. Terus sudah tidak ada indikasi kolik, sudah tidak sering mengalami kolik ya untuk si usia 6 bulan ke atas biasanya gitu. Terus yang kedua adalah dari alirannya ya Mam. Dari alirannya ini yang botol biasa ya. Lain ya. Alirannya itu tidak konstan. Jadi netesnya dia betul. Dan dia harus si dedek bayinya ini harus ngenyot terus kalau sedangkan usia baby 0 bulan itu, apalagi kalau dari ASI ya, breastfeeding langsung ya Mam ke botol. ASI itu kan biasanya keluar sendiri tanpa dihisap ya Mam. Kalau kita ada rangsangan ya. Betul, kalau kita ada rangsangan keluar sendiri tanpa harus dihisap. Nah, kalau misalkan baby harus menghisap terus-menerus, kadang baby kelelahan untuk menghisap ya. Baby kelelahan untuk menghisap, akhirnya dia tidak mau minum susu dari media botol. Kelelahan atau mengantuk juga bisa. Mengantuk tapi susunya dia belum habis karena dia capek buat minum itu sendiri. Sedangkan ASI itu biasanya kan keluar sendiri tanpa babynya harus menghisap terlalu dengan ritme yang sendiri, tetes gitu dari bulir per bulir seperti itu. Terus yang ketiga adalah karena dia tidak natural flow, akhirnya baby ini baru contoh merek lain ya tadi ya. Ini ya yang ditunjukin maksudnya maksudnya ini airnya segini, udaranya segini gitu. Ini anggapan ususnya si bayi, jadi dia separuh udara, separuh air. Tapi tadi pakai dokter Brown tetap harus disendawakan atau enggak ini? Tetap harus disendawakan supaya apa? Tetap harus disendawakan karena tidak pun asalkan kita memberikan susunya itu saat memberikan ASI itu posisinya miring ya Bun, miring seperti ini dan kita memberikannya seperti ini. Nah,
posisi miring seperti ini membuat si adik bayinya ASI, misalkan dia minum itu langsung ke perut gitu ya, jadi nggak tertahan, setengah duduk betul, setengah. Jadi kemiringannya itu bisa sampai 15 derajat atau menggunakan media bantal betul, bantal dengan agak ditinggikan supaya menghindari kolik juga. Jadi nggak perlu seperti ini kan, atau boleh seperti ini kan, juga nggak apa-apa. Itu cara menyendawakannya. Cara menyendawakannya. Jadi setiap kali mamnya habis kasih minum si kecil susu, entah mau pakai merek Dr. Brown ataupun merek lain, tetap sendawa itu penting. Betul ya, maksudnya ya. Supaya apa? Paling enggak kalau sudah timbul bunyi dari si kecil, berarti itu sudah lumayan aman ya. Jadi kalau misalnya ini kadang-kadang kan kalau si kecil itu tidak hanya keluar bunyi ya, kadang-kadang juga keluar gumoh yang dinamakan gumoh, itu wajar. Itu wajar, betul. Kalau terjadi gumoh itu sebenarnya wajar untuk si baby karena mungkin dia merasa kenyang dan mengeluarkan begahnya itu tadi, seperti itu. Jadi tidak hanya udaranya saja, tapi mungkin ada sedikit susunya yang mungkin bakalan keluar dari si. Itu sebenarnya tidak ada masalah asalkan orang tuanya tahu, nggak sampai masuk ke hidung seperti itu ya, Mam. Untuk artinya ininya ya. Jadi nggak tersambung sampai ke saluran pernafasannya maksudnya ya. Itu yang harus Mam perhatikan dan hati-hati ya, seperti itu saat mensendawakan si babynya. Jadi intinya begini, untuk mami-mami, untuk walaupun yang breastfeeding mau full, maksudnya itu langsung nenen ataupun mau langsung juga pakai memompa, tidak hanya harus ibu rumah tangga yang bisa full nenen maupun yang juga bekerja. Kenapa? Dari pengalaman ini Bu Dewi anaknya berapa? Sudah 3. Sudah 3 berarti ini juara namanya sudah kita. Lumayan ya. Nah, sedangkan saya juga 2 membandingkan anak pertama dengan anak kedua. Waktu awal Bu Dewi menyusui atau breastfeeding langsung media botol karena tidak bisa menyusui. Oke, jadi setiap orang itu punya kendala masing-masing dalam menyusui ya. Awalnya new mom itu kebanyakan pasti maunya langsung menyusui langsung terus kemudian yang terjadi takutnya adalah bingung puting. Betul nggak? Itu Jadi banyak sekali yang sering bertanya, kira-kira botol susunya mana Mbak yang menyerupai puting yang lebih cocok? Betul. Sebenarnya untuk bingung puting itu ada bisa 2 faktor ya, Mam. Medianya bisa dari media atau bisa dari aliran gitu ya. Bingung puting itu sebenarnya kebanyakan sih kalau saya lihat dari aliran. Kalau menggunakan media botol susu, alirannya yang si babynya harus menghisap, itu pasti dia nggak mau akhirnya. Tapi kalau alirannya sesuai dengan ASI, konstan, bulir demi bulir, seperti ini ya, konstan ya, bulir demi bulir, itu biasanya si dedek bayi nggak akan menolak. Maksudnya lebih kebanyakan sih tidak menolak. Atau bisa jadi kalau mamsnya nggak mau ambil resiko, saya maunya dikasih langsung bisa, dikasih langsung mau gitu kan, bisa pakai yang tipe white neck ini. Nah, tipe white neck ini maksudnya menyerupai ya, puting ibu ya. Betul, sudah menyerupai puting ibu dan dia full ya. Kalau adik minum susu itu nggak ada rongga, jadi bisa jadi meskipun kita sudah memberikan susu media dengan media botol susu, tapi kalau pas dia minum ada rongga, misalnya nggak masuk semua nih ke si mulut adiknya, dia masih kayak mungkin kita tinggal nonton handphone atau apa, kadang masih ada rongga-rongga atau buat mainan seperti ini. Nah, itu bisa terjadi kolik juga, Mam, seperti itu karena ada rongga yang masuk. Nah, kalau misalkan menggunakan botol susu tipe white neck itu kita juga harus perhatikan. Jadi dia benar-benar minumnya masuk seperti ini ya, masuk seperti ini. Jadi semua mulutnya itu adanya harus sampai pangkal. Betul, harus sampai pangkal. Jadi semua mulutnya kalau tertutup gitu kalau ya. kecil itu mulutnya kecil. Ya betul, kan bisa sampai seperti di sini ya. Iya, kebanyakan kan nggak cukup, bisa jadi. Betul, yang penting yang jelas semuanya tertutup seperti itu. Posisinya pas dia minum itu tertutup. Kalau alirannya sama Sama antara ya. newborn yang standar dengan newborn yang ini. Alirannya sama, konstan, bulir demi bulir seperti ini ya, Mam. Jadi adiknya nggak akan lelah saat dia minum susu
susu. Nah itu nomor dua benefit dari produk susu Dr. Brown sendiri. Yang pertama ada antikolik. Jadi kalau Yang kedua- ditanyain mana yang lebih cocok untuk Mbak Binung Puting, disarankan white neck tipe white neck, makanya. tipe white neck. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan kalau tipe standar tipe cocok yang bisa teruskan diteruskan nggak apa-apa. Karena perbedaan dari keduanya tergantung mamsnya sendiri ya saat pemberian awal juga. Kalau mamsnya pengen ini juga perbedaannya bisa, kalau yang standar neck ini lebih gampang masuk tas, lebih gampang dibawa-bawanya, nggak terlalu besar medianya seperti itu kan ya. Biasanya kalau orang pilih yang tipe standar. Nah, kalau tipe white neck ini lebih gampang bersihnya, lebih gampang media maksudnya pemberiannya. dalam tingkat botolnya itu lebih enak karena lebih dia lebih enak, lebar. lebih lebar. Cara penyajian susu supportnya juga lebih gampang. Tapi ini tadi ya Kak, Mbak Dewi ya, ini tadi baru uji coba yang merek lain. Coba kita uji coba yang coba betul-betul merek Dr. Brown nih. Boleh. Coba kita Boleh lihat ya. ini Kita coba. sulap atau bukan? Apakah Atau benar-benar ada ya ininya ini? gelembung udaranya atau tidak? Nah seperti ini ya Mam, ini tidak ada udara sama sekali yang masuk ke dalam perut si babynya ya Mam. Nah dan dia tidak ada gelembung udara yang naik juga saat kita menarik si suntikannya ini tadi. Nah yang diminum adiknya adalah full susu, jadi tidak ada indikasi udara sama sekali karena udara ditekan oleh internal fan Oh ini system. karena itu di fan sistemnya Ya, ada sedikit betul, air ya benar. berarti ya. Karena ditekan oleh internal fan system itu tadi tuh. Nah seperti itu. Kenapa botol susu Dr. Brown ini kita klaim benar-benar media botol susu terbaik ya, karena memang tidak ada udara sama sekali yang masuk di perut si adik. Dan untuk pemberian susunya juga kita harus perhatikan juga ya Mam, jangan sampai yang saran saya tadi, jangan sampai susu itu benar-benar habis seperti itu. Usahakan juga saat memberikan susu ini jangan ada Coba rongga seperti dipraktekkan. ini ya. Maksudnya bagaimana? Gitu. Usahakan saat dia meminum susu seperti ini posisinya Nggak agak terlalu miring ya. tegak lurus Betul, maksudnya. nggak terlalu tegak lurus seperti ini. Jadi terus untuk susunya sendiri jangan sampai dia benar-benar habis bersih seperti itu. Supaya nggak terjadi Supaya gangguan. nggak terjadi gangguan. Karena kalau kita lalai ya percuma juga kita pakai media seperti ini, tapi kalau susunya sampai benar-benar habis yang diminum adalah tetap udara gitu ya. Jadi maksudnya ini walaupun Dr. Brown itu adalah antikolik benar. dengan internal fan Maksudnya, system. kok anak saya masih Iya, kolik, kok yang masih ditanyakan kolik? kan begitu Kok nanti anak saya penyebabnya. masih kolik? Nanti yang disalahkan ininya ini, pipetnya ini. Pemberiannya yang salah seperti itu ya. Kadang kita juga nggak ngeh, yang kan susunya mahal Mbak, kan asis saya perahnya juga perjuangan seperti itu kan. Tapi usahakan kita jangan sayang ya Mas untuk menyisakan sedikit, asal si baby kita juga aman terhindar dari kolik. Oke, jadi ini yang tadi yang kita coba yang fan hijau Ya ya. betul. Jadi kalau bisa diuji coba, tolong diulangi lagi sih sama merek lain kok. Rasanya tadi kita jedanya terlalu lama antara merek lain sama. Oke. Supaya tadi bisa tahu jelas yang ini betul full ya tadi ya, Betul, tanpa ada betul, udara. tanpa udara ya. Nah, coba. Nah, sekarang kita coba yang merek lain. Ini merek lain ya, Mam ya, Betul, bukan merek Dr. lain. Brown ya. Jadi seperti ini ya, Mam. Oh, ini maksudnya ya, ada gelembung gelembungnya nih ya. naik dan yang diminum Loh kok pertama sedikit susu. sekali akhirnya Iya, jadinya yang makanya keluar. itu Apakah hampir, karena alirannya kecil? betul, alirannya juga kecil. Nah, ini hampir 50% ya, Mam. Yang terminum adalah susu Lebih, biru Mbak. terus udara. Makanya adiknya sering begah kembung gitu kan, kenyang tapi kenyangnya itu nggak Enggak. kenyang susu, jadi kenyang Campur. udara, dicampur dengan udara seperti itu. Yang biru coba, yang biru. Sekarang kita coba yang Nah, biru ya. Wah, ini banyak sekali. Ya, nah ini untuk yang biru ini tadi jadi jeda ya, perbedaannya apa ya tadi ya, ya. Mami. Nah, Biar langsung afdol ya. nah, untuk yang hijau tadi, ini internal fan systemnya boleh dilepas ya, Mam. Ya, Jadi ini kalau ya misalkan maksudnya. mamsnya repot nih, mau traveling atau mau pergi-pergi tanpa Ribet untuk nyucinya ya. Betul, Memang ribet untuk nyucinya. Tapi ribetnya internal fan system ini memberikan benefit yang sangat baik kepada si babynya. Nah, ini nanti
mami-mami yang pengen memberikan yang terbaik kepada babynya, memang kepengen sangat ingin memberikan kesehatan yang cukup baik untuk babynya, repot sedikit tidak apa-apa ya mami. Nah ini kalau fan yang hijau ini dilepas, dia tidak mengalami bocor ya. Bocornya itu biasanya dari samping seperti ini ya mam, ngerembes kayak gitu ya. Kalau menggunakan option plus tidak akan ngerembes seperti itu. Jadi bisa menggunakan internal fan system atau tanpa internal fan system. Nah, Tadi yang dilihat tadi tidak ada rembesan. betul. Coba kalau yang fan Kalau biru yang kita fan biru, lepas. betul. Kalau yang fan biru ini harus tetap terpasang. Posisi adiknya minum susu sampai adiknya besar. Kalau menggunakan internal fan system dengan selang biru ini harus tetap terpasang ya mam. Bedanya seperti itu. Apa yang terjadi kalau misalkan fan hijaunya, fan birunya ini dilepas, internal fan birunya ini dilepas, maka yang terjadi adalah dia mengalami bocor ngerembes seperti itu. Rembesnya dari sisi Rembesnya itu sebelah mana? bisanya dari sisi samping seperti ini. Nah ini nanti lama-lama ngerembes mama. Nah ini ya mulai netes. Ketika adiknya ngenyot minum, nah ini ketika adiknya ngenyot minum seperti ini dia akan Jadi ngerembes. bukan dari sisi sini tapi Betul, malah dari pangkal iya. ya. Jadi ketika adik minum susu seperti ini ngenyot, dia akan merembes seperti ini ya. Jadi basah Kelihatan semua ya? bajunya Iya, ya, bisa betul. jadi ya. basah semua mami. Bisa masuk angin ini jadi Kalau anti jadi anti ya. malah masuk angin si babynya karena Jadi nggak basah, boleh dilepas betul. intinya. Yang Intinya, selang biru tidak boleh dilepas betul ya. sekali. Atau kalau belinya itu yang ada keterangan option plus karena di sini white neck-nya itu juga ada screw biru Ya, untuk white neck screw biru itu kan dan ada screw pink ya kan. betul. Itu tipe yang warna ya, Mam. Tipe yang warna. Tipe yang warna tapi tetap boleh dilepas karena Boleh dia dilepas. sudah ada keterangan Option option ya. plus, betul. Ada keterangan option plus. Ini yang sering ditanyakan. Nah. Bu, berarti ini nggak bisa Ini dilepas ya. atau enggak ini? Karena ini kan memang ada selangnya juga warna biru ya, Mam, sama seperti yang natural flow. Nah, ini kan sama seperti ini. Tapi di sini perbedaannya adalah di ringnya juga ya, Mam. Di ringnya Oh, juga. jadi anu ya, Betul. membedakan option dan Benar. bukan itu dari ringnya ringnya. juga karena ringnya untuk yang natural flow itu dia lebih tinggi. Nah untuk yang option plus itu lebih pendek seperti itu ya. Ini kan lebih tinggi dan yang natural flow itu ada juga naik sedikit yang sini ya, Mam. Oh, jadi ada beda ketinggian di situ. Betul, ketinggian di situ. Ketinggian Kalau beda ini- dari ringnya ya. Ini enggak ya? Betul. Nah, tapi kalau misalkan Mams di rumah punya botol option plus dan punya botol natural flow, ini bisa dipindah ya, Mams. Bisa dipindah, tapi dipindahnya semuanya ya, Mams. Kepala plus, cuman Oh. botolnya aja yang bisa diganti, nggak diganti, yang diganti ininya aja. Nah, seperti ini dipindah ring dengan internal fan-nya. Artinya yang penting ininya, Betul. nipelnya dan internal fan-nya. fansnya. Yang penting adalah ringnya dan internal fan systemnya yang diganti. Bisa dibolak-balik, bisa. Cuman ya itu yang diganti kepalanya saja. Gitu, Mam. Oke. Nah, ini perbedaannya. Nah, ini meskipun warnanya biru, internal fan systemnya biru, tapi dia bentuknya tetap option ya. plus ya. Oh, jadi memang Dr. Brown ini kemungkinan ya kalau kita lihat kenapa kok dia mengeluarkan option plus karena menyikapi maminya traveling ini, yang betul. susah untuk mau cuci-cuci repot kebanyakan ya kan? seperti itu. Makanya diciptakan yang ada bisa dilepas bisa tidak Nah. tetapi untuk tetap disarankannya harusnya sih fan-nya harus selalu Tetap terpasang. ya. Kalau ingin mendapatkan benefitnya dari produk botol susu Dr. Brown itu disarankan tetap terpasang ya, Mam. Tapi kalau misalkan mamnya repot pun internal diusahakan ya, Mam, diusahakan babynya di atas usia 6 bulan karena baby di bawah usia 6 bulan itu Rawan masih poli. rawan poli seperti itu. Jadi disarankannya dilepasnya di usia 6 bulan ke atas. Kalau sudah 6 bulan ke atas boleh tuh dilepas untuk tenaga sistemnya seperti itu. Nah, benefit yang ketiga adalah botol susu Dr. Brown ini bisa maintain vitamin ya.